Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa mata'ana bi'ulumihi fid dharain amin amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah dengan limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul kembali di rumah yang sangat mulia dalam rangka bersama-sama kita mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di rumah ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita semua dan meridhai apa yang kita laksanakan pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di rumah ini adalah penyebab atau wasilah Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kita, semua dosa-dosa kedua orang tua kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya mulai dulu sekarang hingga yaumil qiyamah. Kita sampai halaman 165. Baris yang ke-12 dari atas, yaitu telah berkata pengarang dan kaifiyat yang kedua. Dan kaifiyat yang kedua daripada cara atau kaifiyat seseorang yang hendak berzikir kepada Allah. Nah, caranya yang kedua, yang pertama sudah kita baca semalam. Nah, ini kita memasuki cara untuk berzikir yang kedua. Bagaimana caranya? Ujar sidin bahwa duduk ia seperti yang demikian itu di atas, yaitu duduknya dengan menghadap ke arah kiblat seperti duduk di dalam sembahyang. Yaitu duduk di antara dua sujud, duduk iftirash. Nah, itu cara duduknya. Kemudian pulang mujahidin dan ingat ia di dalam duduknya itu apa yang diingat? Kebesaran Tuhannya yang disebutnya itu. Nah, waktu duduk itu nantinya ingatkan dalam hatinya, nantinya ingatkan di dalam akalnya, di dalam pikirannya,
yaitu kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dengan kita duduk lalu hati kita ingat kalau mendudukkan kita seperti ini adalah Allah, pertolongan dari Allah. Artinya kita tidak ada punya daya upaya. Jadi kita sudah mulai duduk, sudah merasakan dalam hati kita, ini hati perasaan, pikiran, dengan kita pikirkan bahwasanya duduknya kita itu adalah menandakan besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sudah kita sebelum berzikir itu sudah melepaskan dalam hati kita rasa punya wujud, kita lepaskan sifat-sifat yang seperti takabur, sombong. Nah, kadang-kadang merasa aku nang hendak berzikir, kadang-kadang ini hati main-mainnya, tapi zahirnya kita duduk seperti duduk di antara dua sujud dengan menghadap ke arah kiblat. Nah, di saat kita duduk itu jadi ingatan, arti ingatan apa? Akal pikiran kita mengingatkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita duduk ini semata-mata dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aku ada merasa ya aku nang hendak berzikir kepada di hati mainannya. Jadi hati ingatakan di dalam duduk itu akan dinyatakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana nama Allah Ta'ala itu akan kita sebut di saat kita berzikir tersebut. Yaitu kita baca la ilaha illallah. Nah, Allah itu nang cagar kita baca, nang lidah cagar ucapkan, yaitu Allah. Nah, hati mengingatkan bahwasanya aku duduk ini, jangankan zikir, duduknya aku ini adalah semua dari pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ada harapan kita bersombong, ada harapan ya akan apa disombongkan, ya berzikir bukan kita yang berzikir, ini hati menerah namanya tangan ini hati. Ya, kan sombong itu dalam hati juga. Ya, nah, sombong itu dalam hati juga. Nah, jadi kita menjaga hati kita. Ya, zahirnya tetap kita laksanakan. Nah, kemudian ujian lagi sambungannya serta goib, ya, arti goib hilang. Ya, kalau dalam itu ya namanya fana. Ya, arti fana itu ya hilang, goib. Dalam ilmu yang kerennya jadi fana, ya fana fillah. Nah, artinya apa? Hati ini kadang merasa, ya kadang merasa ada, ya goib hilang. Di mana hilangnya? Di dalam jalalnya Allah. Arti jalal kebesaran, kemuliaan Allah Ta'ala. Nah, jadi saya pulang di saat kita duduk itu nang kita ingatkan kebesaran Allah Ta'ala. Kemudian hati kita pulang merasa kita ini kadada apa-apanya. Hilang diri kita ini, diri kita nang duduk ini hilang di dalam kebesarannya Allah Ta'ala, dan lenyap ia diri kita di dalam jamalnya Allah, keindahan Allah, keelokan Allah. Artinya bagusnya Allah Ta'ala menciptakan kita mampu berpikir dengan sesuai kaifiat yang kita pelajari. Jamalnya Allah, artinya indahnya Allah, eloknya Allah Ta'ala. Ya, sehingga menciptakan kita mampu berpikir dengan sesuai bagaimana cara yang dianjurkan oleh para ulama-ulama, yaitu
khususnya guru-guru kita. Nah, jadi ini hati mainannya ya ingatakan kebesaran Allah sampai diri kita ini hilang gaib di dalam jalannya Allah dan diri kita ini lenyap, hati lainnya ya binasa, hancur dan merasa yalah di dalam jamannya Allah. Kemudian pulang, ini belum lagi mulai mikir, ini masih hanya berduduk tadinya. Ya. Padahal ia seseorang yang berzikir memandang akan syekhnya itu, akan gurunya itu. Nah, guru memberikan ilmu, memberikan ijazah khususnya masalah talqin zikir. Nah, lalu inya dalam hatinya inya timbulkan bayangkan gurunya ya. Pada permulaan ia seseorang berzikir tersebut masuk di dalam zikir itu. Ya. Nah, hatinya mengatakan memandang akan gurunya, yang mana gurunya itu di saat memberikan ijazah zikir atau talqin zikir kepadanya. Nah, jadi ya di saat berzikir itu hilang akan, nah diri kita hilang akan, ya lenyapkan diri kita, hilangkan goibakan diri kita. Jangan sampai ada di dalam hati kita merasa kita, nah kita yang berzikir, jangan. Ya, nah ini belum lagi memulai daripada zikir. Kemudian dia ingin katakan pulang. Ya, dia ingin katakan gurunya, khususnya gurunya yang memberikan ijazah talqin zikir kepadanya. Nah, apabila sudah sampai ini, ujian sendiri, lalu dan dimulainya daripada pihak tangannya yang kiri, padahal ia menundukkan akan kepalanya. Lalu ia mulai berpikir. Dari mana mulainya berpikir? Dari pihak tangannya yang kiri. Yalah. Kemudian tundukkan kepalanya. Padahal ia menundukkan akan kepalanya. Nah, kepalanya ditundukkan ke arah ke jihad tangan yang kiri. Setelah itu apa? Serta ingat ia akan kehinaannya dirinya yang berzikir dan iftikor. Iftikor ini berhajatnya orang yang berzikir kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Ya, nah jadi mulai duduk tadi sudah hilang akan ingatan akan kebesaran Allah, inya hilang akan dirinya di dalam jalannya Allah, inya lenyapkan dirinya di dalam jamalullah. Kemudian seperti itu inya ingatakan gurunya yang memberikan, khususnya guru yang memberikan ijazah talqin zikir kepada dirinya. Setelah itu hanya inya tundukkan kepalanya ke arah tangannya yang kiri. Nah, di saat itu pula ditambah lagi ya bahwasanya diri kita yang berhendak berzikir ini hina kepada siapa? Hina kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ampuni ya Allah, dosa masih banyak, ibadah pun sedikit. Ya, nah, merasa hina kepada Allah. Dan kita ini sangat berhajat kepada Allah, terutama berhajat kepada pertolongan, i'anah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mampu menjauhi daripada semua yang dilarang, kita mampu melaksanakan taat ibadat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah baru setelah itu ujar sidin dan dilakukannya dengan la, kalimat la itu dengan lututnya yang kiri kepada lututnya yang kanan. Lalu ia mulai kalimat membaca la, ya, nah mulai lutut yang kiri ke lutut yang kanan pada waktu membaca la, ya. Kemudian setelah itu dan dinaikkannya dengan lafaz ilaha kemana? Ke bahunya yang kanan. Setelah la hanya naikkan ke bahu yang kanan, ya pada membaca ilaha. Nah, jadi mulai la ilaha, ya sampai ke bahu yang kanan. Padahal diangkatkan kepalanya itu kepada pihak kanan. Nah ya pada ilaha, ya nah kepala diangkatkan ke pihak yang kanan. Ya setelah ilaha, ya. Kemudian setelah sudah di atas di pihak kanan, lalu dan dipalungkannya akan kepalanya itu dengan palu yang keras dengan lafaz illallah kepada hatinya. Nah setelah di atas hanya palungkan ujar kita hantak, ya lah kepala kita ini kemana? Ke hati, ya pada waktu membaca illallah. Nah Allah hantarkan paluakan ya lah ke dalam hati, ya tadi la ilaha illallah. Nah ini nang membaca dikit jadi kalau terkini tiga kali kita nonton sembahyang ya. Nah ini kalau dilakukan yang kita berpikir apalagi talqin 70.000 angka ini pusing kepala. Ya kenapa? Karena awal pas, karena karena lapas terus ya hanya talqin 70.000 tak ini caranya. Karena awal timbul lompok selongsongnya ini nang talqin dikit, artinya dikitnya itu nang sedikit ya nang seperti contoh sembahyang ya wirid sembahyang ya nang saudara astagfirullah li wal mu'minina wa inna lillahi ya Allah bi fatimah la ilaha illallah. Galai gamat galai ya lah awal kita la ilaha illallah, ya awak nyanyi sedikit ya lah artinya sedikit awak galai awak malah sabtu ini nyenang cepat la ilaha illallah awak ini ya apalagi ya pada kita la illallah ya itu gitu ngawal ya lah buang masuk ya la ilaha selain tidak ada Tuhan, banyak Tuhan yang lain hilangkan buang illallah Allahnya masukkan dalam hati. Itu kayaknya yang cara yang ketiga ya itu kayaknya yang dikit yang banyak ya. Nah, itu caranya kalau dikit ini satu yang kedua ini kalau kawan yang banyak ya pusing kepala ya. Nah ini jadi yang talqin sedikit ya. Kemudian pulang menjadi setelah dipaluakan ke dalam hatinya, nah sudah ke bawah, hendak lagi memulki, boleh pulang. La ilaha illallah, ya. La ilaha illallah, ya. Nah, caranya, ya, cara, ya. Cara berpikir ya cuma cara yang pertama nangka dua ini dikirnya itu nangka ada banyak ya banyak kalau awak kan apabila banyak itu otomatis kita cepat kalau awak galai nyatakan 70.000 ilaha illallah la 70.000 dibaca bagi di sini 1.300 orang
Ya lah 2 jam bisa nonton nyelenggalain itu. Ya. Artinya apa? Sesuaikan dengan keadaan. Ya. Kemudian ujian setelah itu, padahal menghadirkan ia pada permulaan zikirnya itu daripada lututnya yang kiri, yaitu Nabi katakan apa? La ma'buda illallah. Jadi mulai lutut yang kiri ini kita tidak membaca la. Nah mulailah sini mengatakan dalam hati kita la ma'buda illallah. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah, terkecuali Allah. La ma'buda illallah, ay la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah ini waktu dilutut yang kiri ujian sedikit, ya tetapi caranya hatinya bukan waktu la mulai lutut yang kiri sudah menyatakan la ma'buda illallah. Artinya apa? Ya dikitnya itu galai lah, lambat. Kenapa? Karena setiap gerakan di sini ke sini lain-lain hati yang diingatakan. Jadi di saat di lutut yang kiri ini yang diingatakan dalam hati la ma'buda illallah. Arti la ma'buda illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, nang pas disembah, nang pantas disembah kecuali Allah. Jadi hanya Allah Ta'ala aja Tuhan nang berhak kita sembah. Nang lainnya kada pantas, kada pas. Ya la ma'buda bihaqqin, arti bihaqqin kita pas. Ya la illallah, hanya Allah Ta'ala aja nang pas Tuhan yang kita sembah. Ya. Tuhan yang mana? Ya Tuhan yang namanya Allah. Ya, nang mana zatnya Allah itu tidak ada persamaannya di alam dunia. Pokoknya tidak ada persamaannya, tapi zat Allah Ta'ala itu pasti wujud, pasti ada. Ya, zat Allah Ta'ala itu yang bersifat wujud, pasti ada. Adanya zat Allah Ta'ala itu kita tidak didahului oleh dia, dan adanya Allah Ta'ala itu pokok kekal selama-lamanya, tidak ada matinya. Kemudian Allah Ta'ala itu mukhalafatuhu lil hawadis, zat Allah Ta'ala itu tidak ada persamaannya di alam dunia ini, tidak ada persamaannya. Kemudian zat Allah itu qiyamuhu binafsi, zat Allah itu berdiri dengan sendirinya, tidak berhajat kepada siapa-siapa dan tidak berhajat kepada apa-apa. Zatnya Allah Ta'ala itu wahdaniyat. Zat Allah itu asa fil af'al, asa fil sifat, asa fil af'al, fil sifat, fil asma, fil dzat. Itu asa satu ya, satu pada zatnya, satu pada af'alnya, satu pada sifatnya, satu pada asma'nya. Ya, nah itu. Kemudian Allah Ta'ala itu bersifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar. Karena Allah Ta'ala bersifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, maka Allah itu kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Kalau kasih bersifat kudrat berarti sidinlah zat yang bersifat kudrat. Nah sidin punya sifat kudrat, hati kudrat kawa mampu. Kita ini ada dua visi diberikan sidin kudrat, tapi kudrat kita terbatas. Ya, kudrat kita terbatas.
Napa? Ya biasanya kita kawa mengangkat baras 3 karung, katakan 4 ada kawa lagi. Ya kita kawa nukar rumah nang sekian larangnya harganya, tapi larang pada itu kata kawa lagi. Kawa jono kali kurang penjual. Misalnya rumah aku kawa nukar harga 100 M misal. Tapi ada undang-undang rumah segera dijual 100 kan ada. Kenapa? Karena kodrat kita ini ada kebatasannya, ada batasnya. Nah itu lama udah ini Allah. Nah itu pada waktu di saat kita menghadap kepala kita menunduk mengarah ke lutut kita nan kiri, ingatakan dalam hati kita la ma'buda illallah. Kemudian ujasidin dan pada lututnya yang kanan itu nam diingatakan dalam hati la ma'buda illallah. Jadi waktu la di hati kita, waktu la di lutut yang kiri la ma'buda illallah. Lalu kita berjalan kepala la. Nah di saat lutut kita yang di kanan ini dinyatakan dalam hati la maqsuda illallah. Tidak ada tujuan apapun, tidak ada tujuan khususnya kita hidup di dunia ini, tidak ada tujuannya illallah kecuali kepada Allah. Kita ini apapun hidup di dunia ini pasti tujuannya, tujuan Allah Ta'ala menciptakan kita ke alam dunia ini hanya karena Allah. Napa? Ya ujar Al-Quran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia ke alam dunia ini terkecuali untuk beribadah kepada aku, untuk menyembah kepada aku. Jadi apapun yang kita laksanakan itu semuanya lillah, karena Allah. Ya ibadah, apabila ibadah kita lillahi ta'ala, maka itu ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya namanya dalam ilmu tasawuf ikhlas. Nah, jadi dalam kalimat pada waktu di lutut kita yang kanan, dalam hati mengatakan la maqsuda illallah. Ya, tidak ada yang dituju dalam hidup di dunia ini kecuali hanya Allah yang kita tuju. Artinya apa? Ini mengingatkan kepada kita bahwasanya kita hidup di dunia ini hanya sementara, tapi ingatakan tujuan kita apa? Yaitu akhirat. Untuk di akhirat itu kita akan bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga. Nah ini kita di dunia ini berusaha sebisa-bisa kita, semampu kita untuk bagaimana caranya kita supaya di akhirat nanti kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan berjumpa dengan zatnya Allah Ta'ala, yang mana berjumpa dengan zat Allah adalah tujuan hidup kita di dunia ini. Tujuan hidup kita di dunia ini adalah bagaimana caranya supaya kita di akhirat masuk ke dalam surga, bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kita hidup di dunia ini barang aja, susah, sugih, nyaman, ada nyaman. Yang penting ingat tujuan kita, bagaimana caranya supaya kita di akhirat nyaman. Ya dari artinya apa kita hidup di dunia ini jangan sampai susah nang maulah kita kada sembahyang, nang gara-gara kita susah maulah kita kada puasa, gara-gara kita susah kada kawa hadir di majelis ilmu. Hujan, berarti susah itu ngarannya mengakibatkan kita tidak berjumpa dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di dunia itu bukan tujuannya.
Dan sebaliknya pun begitu juga kita hidup suki, jangan sampai kita suki kita ini di akhirat kita kada bertemu dengan Allah Ta'ala dalam surganya. Artinya apa? Dia tadi diberi Allah Ta'ala rezeki simpan, diberi Allah Ta'ala rezeki simpan, diberi Allah Ta'ala rezeki simpan sampai mati. Ya, pas sudah mati. Napa di akhirat menyesal lain-lain ya hanya aku nih minta ya Allah hidup akan ulun satu umat barang di dunia. Kenapa? Untuk apa? Tunar duit yang ulun simpan biar bari lawan ulun, biar jadikan ulun biar ulun orang sugi ulun simpan ulun hendak minta waktu semenit barang hidup akan kembali ulun ke dunia. Apa ulun hendak menyumbangkan sebarang harta ulun. Ya, tapi nama Allah tidak ada lagi batas, sudah habis. Ya, nah artinya apa? Ya kita hidup di dunia ini barang aja. Nyasugi alhamdulillah, tapi ingat kesugihan kita jangan sampai maulah kita kada masuk ke dalam surga, maulah kita kada melihat dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga susah, hidup susah, jangan sampai susah itu menghalang kita masuk ke dalam surga. Ya, jadi jangan sampai susah, nah maulah kita kada sempat sembahyang, kada sempat puasa, gara-gara apa? Sugi, gara-gara susah. Gitu. Inya tanpa ilmu, ya tadi hidup sugi, kada sempat lagi sembahyang. Kenapa? Allah urus kesugihan. Ya lah, nah kasihan kitanya, nah kasihan ianya itu hidup susah, gara-gara hidup susah lalu tumpang balik berusaha tumpang balik kada ingat lagi di waktu sembahyang. Nah itu jangan. Ya lah, ini itu bukan tujuan kita hidup di dunia. Jadi kita harus menyadari masing-masing diri kita hidup di dunia ini hanya sementara. Ya, tujuan hidup kita bagaimana kita hidup di dunia ini supaya mencari bekal, mencari sanggup kita untuk nyaman di akhirat, itu dalam surganya Allah, bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan itulah intinya nikmat yang paling nyaman dalam surga. Apabila sudah masuk surga, nikmat yang paling utamanya apabila masih belum berjumpa dengan zatnya Allah Ta'ala, maka masuk surga itu masih hambar, masih hawai. Kita pada lihat dalam kitab nang Asrarus Shalah sudah kita baca ya. Ya lah, ada nikmat lagi masuk surga apabila belum berjumpa dengan baginda Rasulullah, berjumpa dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, puncaknya. Ya, sudah masuk surga tapi belum bertemu dengan Rasulullah, masih hawai. Setelah bertemu dengan Rasulullah masih hawai juga lagi. Kenapa? Belum berjumpa dengan zatnya Allah. Tapi sudah berjumpa dengan zatnya Allah, maka masuk surga itu terasa nikmatnya luar biasa. Kalau kita jadi biasanya pada waktu lutut yang di kanan dalam hati kita mengatakan la maqsuda illallah. Kemudian dan pada bahunya yang kanan pada waktu kita membaca ilaha, nah waktu sudah ada di bahu kita nang kanan, nah ingatakan dalam hati kita la maujuda illallah. Nang ada di dunia ini hanya Allah Ta'ala aja, nang lainnya kada ada. Ya, la maujuda illallah. Tidak ada yang bersifat wujud, hanya Allah Ta'ala. Wujud hakiki, ya, wujud yang sebenar-benarnya wujud. Ya, nah itu kecuali Allah Ta'ala aja yang bersifat wujud hakiki. Ya, kemudian dia sendiri dan pada hatinya nanti nang diingatakan, itu mungkin bisa diceritakan anda tinggal, dan pada hatinya nang diingatakan la matluba illallah.
Jadi pada waktu illallah, nah pada waktu sudah dihantar ke dalam hati, nah di saat itu hati mengatakan la matluba illallah. Artinya tidak ada yang ku cari di dunia ini, tidak ada yang ku cari, tidak ada yang ku tuntut kecuali Allah. Napa aku jadi pokoknya aku apapun aku kerjakan di dunia ini hanya semata-mata nang dicari adalah keridhoannya Allah, nang dicari hanya rahmatnya Allah. Karena sudah la matluba illallah. Jadi di saat setiap mulai kiri ke kanan ke bahu sampai ke hati, nah lain-lain yang dinyatakan dalam hati, mulai la ma'buda illallah, kemudian la maqsuda illallah, hanya la mawjuda illallah, hanya di hati la matluba illallah. Ya, ini yalah kaifiyat nang kedua. Yalah. Nah, kemudian Mujahidin lagi, dan ketika sempurna zikir itu maka dilanjutkannya. Nah, tuntung sudah membaca la ilaha illallah. Ya, ada hadis sudah dari la wa sini la ma'budu illallah. Ila ya, sampai ke kalau tulang kanan yang dikatakan la maqsuda illallah. Kemudian ilaha nada mati dikatakan la mawjuda illallah. Kemudian setelah itu illallah, ya illallah, nada mati dikatakan la matluba illallah. Setelah dalam hati sudah selesai zikir, kalimat zikir sudah selesai sekali, nah kemudian dia silin, dan ketika sempurna sudah tuntung zikir dalam lidah, sudah dalam hati, sudah la matluba illallah, kemudian Yesus maka dilanjutkannya yang berzikir tadi dengan kalimat huwa illallah. Ya, saya Mujahidin saya menahan ia akan nafasnya, padahal ia menanti al-faidul ilahi, yakni faidah zikir yang datang daripada Tuhan kita azza wa jalla, yaitu nur yang ditaruhkannya Allah di dalam hati hambanya Allah yang membanyakkan akan zikir itu. Nah, setelah sudah selesai berzikir, katanya hendak membaca 3 kali, sudah tuntung 3 kali, lalu diakhiri dengan huwa illallah. Nah, berdiam, nafas ditahan. Ya, nah sambil kita ini menghadang-hadang apa cahaya daripada nur zikir tersebut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita. Artinya apa? Perubahan hidup kita ada perubahan. Karena zikir itu apabila kita baca pasti perubahan yang baik kepada diri kita itu pasti ada. Ya, tadi ingat kita berzikir sempurna zikir kita, insya Allah hidup kita makin hari makin bagus, makin bagus dalam ilmunya, ilmu makrifatnya, dalam ibadahnya, dalam segi apapun itu pasti akan membaik. Nah, itu yang namanya ya Mujahidin al-faidul ilahi, pemberian Allah Ta'ala yang diberikan kepada orang yang berzikir, banyak berzikir kepada beliau dengan cara yang sempurna. Ya, nah artinya apa? Iya tadi nur inilah yang maulah kita, ya yang mana asalnya sebelum kita berzikir, ya kadang-kadang kita ini ada tagawi maksiat.
tapi dengan nur yang diberikan oleh Allah Ta'ala sebab kita berzikir tadi, lalu hati kita ini apakah rasanya? Apabila hendak pegawai maksiat itu rasa hawa, rasa sakit benar. Apabila hendak aja kalau ada kami rasa hendak kata gawi masih siapa sudah hati kita tuh merasa sakit benar. Nah itu ngarannya cahaya nur dari zikir yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Nah ini yang dicari ya, artinya tadi kalau secara ringkasnya, secara kata-kata yang nyaman dipaham ya, artinya apabila kita tanpa amal ibadah kita tuh sempurna secara zahir, sempurna batin, maka insya Allah ibadah kita itu akan mengakibatkan kepada kita menjadi hidup kita ini bagus dan bertambah bagus. Nah itu nama kita sendiri merasakannya masing-masing. Ya, ada tahu nih hasilnya nih, aku nih dapatkah katakan? Ya tadi inya hasil daripada nanti kita kada dapat kita untuk kehidupan kita. Ya lah, itu aja. Kada membaiknya, berubah baik itu kada. Kenapa? Karena buah dari zikir tersebut tidak kita dapatkan. Kenapa? Ya mungkin zikir kita itu masih kada sempurna. Ya, nah itu kita ringkas katanya. Tapi inilah kita untuk mengukur diri kita masing-masing. Ya, aku nih dengan aku berzikir nih adakah hasilnya? Adakah faidahnya? Ya, artinya faidahnya dari segi kehidupan kita membaikkah nangka itu jangan. Ya, artinya dari segi ibadahnya membaikkah, menurunkah, atau itu jangan. Nah itu mengukur diri kita masing-masing. Ya, artinya alhamdulillah kita misalnya membaik, berarti hasil daripada zikir yang kita baca itu ada mengakibatkan manfaatnya namanya bagi diri kita. Berarti kita ibadah kita itu zikir itu berarti pasti sudah. Kenapa? Karena mengakibatkan kepada diri kita bertambah baik. Ya. Nah ini untuk mengukur diri kita masing-masing. Ya. Itu juga sama aja sholawat. Dengan kita banyak sholawat, adakah kita perubahan dari diri kita dari segi amal ibadah kita? Ya. Nah itu sama aja kita hadir ke majelis ilmu. Ya, adakah akibat yang baik kepada diri kita? Artinya perubahan yang baik kepada diri kita adakah? Nah itu apabila ada berubah, berarti kemungkinan di mana salahnya kita. Aku nih hadir jaga majelis ilmu, tapi kenapa aku nih amal ibadah kurang ini dia. Kadang-kadang bertambahnya kadang-kadang. Yalah kadang-kadang. Nah, di mana kita koleksi diri kita cari di mana aku nih salahnya. Jadi aku nih pinang kadang-kadang membaik. Nah, itu aja. Ya, kadang-kadang membaiknya dari segi ibadah. Dari segi ibadah, amalia, kalau belum ya itu kenapa dihitung? Kalau diukur, ya. Nah, amal ibadah kita ya, nang mana misalnya kalau dulunya kita sembahyang yang wajib tuh sembahyang di awal waktu, sembahyang di tengah waktu, sembahyang di akhir waktu. Setelah aku baca sholawat, setelah aku baca zikir, setelah aku baca sholawat, misalnya maulid, bunda dan lain sebagainya, setelah aku hadir ke majelis ilmu, alhamdulillah aku kadang pernah lagi sembahyang di tengah waktu, apalagi di akhir waktu. Nah artinya itu pandangannya dalam ibadah. Nah berarti zikir yang kita laksanakan, sholawat yang kita laksanakan, thalabul ilmi hadir ke majelis ilmu yang kita hadiri, itu berarti namanya ada manfaatnya bagi diri kita. Kenapa? Karena ibadah kita bertingkat baik. Ya. Nah
Nah dulunya aku alhamdulillah sembahyang di awal waktu, tapi kadang-kadang aku sholawat, kadang-kadang berjamaah. Nah setelah aku berzikir bersolawat, Pak Amalia hadir ke majelis ilmu, alhamdulillah aku selalu sembahyang berjamaah di awal waktu. Nah berarti itu paling kadang-kadang. Nah jadi dari dalam segi ibadah dan yang lain-lainnya pun ialah ibadah-ibadah yang lainnya pun ya yang dulunya aku baca Quran ya sehalaman pun kada wata baca, tapi dengan aku hadir ke majelis ilmu, aku hadir ke majelis maulid, aku hadir ke majelis zikir, nah alhamdulillah aku bawa setiap hari baca Quran sehalaman. Nah berarti ada yang baik ya, dan terus membaik ya, ada terus membaik berarti amaliyah atau wiridan yang kita amalkan itu namanya memberikan bekas kepada diri kita. Artinya diri kita ada perubahannya. Ini ada perubahan, terus laksanakan ya. Ini ada perubahannya, nah kita koreksi diri kita, di mana aku nih salahnya. Jadi aku nih kayak ini aja ya, nah kayak ini aja ibadahnya. Nah di mana salahnya aku? Nah kita mengoreksi diri kita masing-masing ya. Kemudian bergeser semuanya lagi, dan dengan nur itu hasil ma'rifatullah ta'ala dengan ma'rifat yang yakin. Dengan nur yang diberikan Allah Ta'ala di saat kita selesai berzikir, dengan nur itu lalu kita dapat makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita kawa mengenal Allah Ta'ala. Yang mana dulunya aku menghafal yang sifat 20 yang wajib bagi Allah ngali benar, wah ini alhamdulillah aku hafal ya. Yang mana sifat mustahil dulunya ada hafal lalu seperti putih, wah ini alhamdulillah aku hafal ya. Nah itu hanya meningkatkan, itu hasil daripada nur zikir tersebut, lalu timbul hati kita ini mudah nyaman makrifat kepada Allah, mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makrifat yang yakin. Kemudian dan hasil segala sifat kepujian daripada sabar dan zuhud dan waro. Nah kemungkinan kita akan tinggal dan barang sebagainya daripada rahasia yang ajaib yang didapat oleh orang yang berzikir itu di dalam satu saat. Lalu dari nur zikir tersebut ya lalu hati kita bersifat sabar ya, lalu hati kita bersifat zuhud, lalu hati kita bersifat waro ya, artinya sifat-sifat penang hati yang baik itu timbul nyaman ya. Dulunya ya Allah aku ini kada penyabar, setelah aku berzikir alhamdulillah bersabar aku, diberikan Allah Ta'ala sifat yang mulia, hatiku sabar, lalu zuhud timbul dalam hati kita ya, waro timbul dalam hati kita ya, dan sifat-sifat yang lainnya ya, seperti syukur ya, timbul nyaman ya. Kita diberi Allah Ta'ala kesugihan, lalu kita sumbangkan ya, kita berikan kepada orang tua kita, nyaman kita memberikan ya, ada dan rasa barat ada ya. Lalu dengan kita mensyukuri nikmat kawa, kita membantu keluarga kita yang susah-susah ada barat. Nah itu namanya ya, itu daripada nur zikir tersebut ya, timbul mudah nyaman ya, kita bersyukur ya. Jadi kan syukur kesugihan, cara mensyukurnya apa? Itu disedekahkan. Kita bantu orang tua kita dulu, kita bantu saudara-saudara kita dulu, kita bantu keluarga kita dulu. Habis sudah terbantu ya, alhamdulillah kuitan kita nyaman hidup, alhamdulillah insana kita nyaman hidup, alhamdulillah ya, keluarga yang dekat ya nyaman hidup gara-gara Allah Ta'ala memberikan aku kesugihan. Hanya kita lihati ya tempat-tempat ibadah
sekolahan agama kita lihat oh ini perlu bantuan bantu ya. Nah itu nampak ini Allah Ta'ala yang memberikan kepada hati kita karena bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ya. Nikmat syukur ini ialah yang memberikan Allahnya Allah Ta'ala kadang memberikan kepada seseorang hamba ada hawa kita bersyukur ya. Tadi diberikan kepada Allah kesugihan hendak menyembah ya Allah hati artinya benar-benar Allah Ta'ala kadang memberikan kepada kita supaya kita pandai bersyukur ya. Nah ini kenapa ya ini hanya Allah Ta'ala kita kalau ilmunya sabar tahu aja kita tapi di saat kita tertimpa bala musibah kawakah kita sabar di saat kita beramal ibadah dan wajib kawakah kita sabar di saat kita meninggalkan yang dimaksiat yang diharamkan oleh Allah Ta'ala kawakah kita sabar inya kita kawas sabar berarti Allah yang memberikan kita mampu bersifat sobat kita kawal walaupun ilmunya ada dia hafal peribahasanya tapi Allah Ta'ala kadang memberikan taufik kepada seseorang hambanya untuk bersobat ya kawas sabar ya kadang diberikan Ta'ala bersyukur ya kawas bersyukur ya karena Allah Ta'ala kadang memberi karena itu kita selalu berdoa kepada Allah minta ya Allah mudahan ulun yang jadikan kurang nang sabar di saat beramal ibadah nang wajib di saat malam meninggalkan nang pian haramkan di saat tertimpa bala musibah nah ya Allah mudahan ulun yang berikan kesabaran nah, mudahan pian barikan ulun bersyukur dengan nikmat yang pian barikan ya tadi kita tapi kita harus bersyukurnya tuh harus sesuai dengan ilmu juga ya jadi misalnya kita bersedekah memberi ya nah kita utamakan dulu orang tua kita ya jangan kasih ini numpang berkuitan makanya Allah kasih hidup enak makannya peribahasanya ngalih-ngalih sendiri ya nah jangan kita dulukan orang tua kita biar yang lain kita ada di padahal orang kita dipelit biar yang penting kita orang tua kita nyaman dulu ya karena mampunya kita hanya membantu orang tua nah orang mereka nah sudah alhamdulillah orang tua kita sudah hidup nyaman ya hanya kita lihat saudara-saudara kita di sana kita hidupnya nyaman jaga artinya makan dua dalam sehari semalam di kata ya lah kita lihat oh ada di sana pun kayak ini ya lah bari ini ya biar kayak apa kelakuannya kayak apa kelakuannya ya lah kita ada memandang ini kita memandang ya lah kita mensyukuri nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya jadi kita memberi jangan memandang pada bayang jadi sana bawa kembali tapi jangan kelaparan ya jangan kelaparan jangan ya kecuali jangan juga berlebihan kita memberi sekadar cukupnya makan berapa kira-kira sebulan ya lah di sana kondisi anak sekian ya lah cukupnya 2 juta sebulan kita beri 2 juta ternyata duit 2 juta digunakannya karena orang-orang habis dalam 1 hari nah itu sudah ada salah kita ya kita ada salah kita ya ini jangan kita ini kalau mencak cuman kalau di mana di sana betul nak uang yang ya sembahyang ya nah jangan ya kasih ya kasih jangankan itu di sana kita nang beragama Islam ya anjing ya Allah kita tuh banyak dalam anjing nang kehausan lalu diberikan minum oleh seseorang maka itulah penyebab itu orang masuk ke dalam surga anjing yang diharapkan ya apalagi itu manusia yang manusia itu dihormati ya kan apalagi itu di sana kita ya itu jangan memandang yang penting intinya sudah cocok makan ya lah apa ya kita memberi itu yang sekadarnya juga jangan juga berlebihan ya jadinya sekali cukup makan ya 2 juta bisa separah ya cukup 2 juta sebulan kita beri
Ya, lebih pada itu lah kalau buatannya waktu lagi kita kuitan kita di sana kita hanya keluarga kita para ya nah itu kita cara mensyukuri nikmat suci kita ya kalau cakap banyak itu salah kita ya lawan tuang dulu ya kalau di sana maka ya nah itu salah kita salah utama ya, boleh deh kita lawan tuan guru bersedekah, lawan para habaib bersedekah, tapi nyatakan keluarga kita terdekat itu yang diutamakan. Ya, jangan sampai salah kita. Ya. Nah, jadi ujian ini dengan nur zikir itu lalu kita dapat bersifat sobat, zuhud, warok dan sifat-sifat yang bagus yang lainnya ujian ini. Nang mana itu didapatkan dalam satu saat. Artinya di saat berzikir nang sebentar itu ya anggap berzikirnya 3 kali membaca zikir dapat nur tadi. Nah, satu benar kalau sedangkan ini padahal tidak dapat oleh orang yang mujahid, orang yang bersungguh-sungguh dan dia Allah melatih untuk mendapatkan nur cahaya tadi. Nur atau cahaya dari zikir tersebut itu tidak bisa didapatkan selama 30 tahun atau lebih. Ya. Artinya seseorang hendak supaya hatinya disabar, supaya hatinya disyukur, tapi kadang melewat zikir, ya maka itu bisa sampai menjadi sobat, bisa menjadi syukur, itu bisa selama 30 tahun dulu mati. Dengan sungguh-sungguh melatih di hatinya bagaimana apabila tertimpa musibah sabar, di saat melaksanakan kewajiban sabar, di saat meninggalkan yang diharamkan sabar. Ia latih dirinya, dia Allah melatih mujahadah dengan bersungguh-sungguh. Nah, nur cahaya tadi itu bisa didapatkan tadi selama 30 hanya didapatkan. Tapi kalau lewat zikir dengan kaifiat yang sempurna tadi, dengan hati yang sempurna tadi, insya Allah dalam satu saat itu akan didapatkan nur daripada zikir tersebut dalam satu saat tiga pujian sendiri. Ya, tapi kalau tidak melewati nur tadi, ya mungkin kita kawas sabar, kawas zuhud, kawas roro dan lain-lainnya itu kita latih dengan sungguh-sungguh selama 30 tahun kemudian sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah ya sendiri. Nah, habis daripada kaifiyah yang kedua daripada cara berzikir ya. Nah, kemudian dan kaifiyah yang ketiga, nah mungkin sampai di sini dulu yang dapat orang sampaikan. Kurang lebihnya Allah mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan dengan berkumpul kita di majelis ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita dan meridhai apa yang kita laksanakan pada malam hari ini, dan mudah-mudahan ini sebagai wasilah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan keimanan dan keislaman kita bertambah kuat, bertambah sempurna, sehingga kita harapkan yaitu matinya kita nanti dalam keadaan mati membawa iman yang sempurna, mati dalam keadaan melaksanakan agama Islam yang sempurna, mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan bertaubat daripada semua dosa-dosa, masuk surga bighairi hisab bersama-sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala man bi sallallahu الصالحون وعلى من الفاتح إلى حضرته